Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan beranggotakan Muhammad Daris Mubarak, Farah Mutia, dan Khairunisa akan mempresentasikan dan memaparkan hasil kerja kami yaitu desain waterfront city di bantaran Sungai Lamnyong. Yang pertama, latar belakang. Bencana banjir disebabkan karena perencanaan dan pembangunan tidak terpadu. Akibat tidak seimbangnya kemampuan dan kecepatan pemerintah dalam membangun prasarana kawasan dalam pengembangan penataan kawasan perkotaan. Ketidakmampuan koordinasi sistem tata air perkotaan dalam mengendalikan banjir, salah satunya dikarenakan kurangnya koordinasi dan pengelolaan sumber daya air, khususnya pada daerah aliran sungai, yang kurang ditangani secara holistik dan profesional, yang berakibat banjir di kawasan perkotaan. Hal ini dipicu oleh perilaku pengguna yang tidak peduli terhadap keberadaan fungsi sungai. Sebuah penelitian dilakukan untuk merumuskan model pengembangan waterfront city sebagai alternatif penataan kawasan dalam menanggulangi banjir di perkotaan melalui peningkatan peran masyarakat dengan melibatkan keterpaduan antara stakeholders terkait secara holistik dan berkelanjutan dengan pendekatan partisipatif. Pengembangan waterfront city akan mempunyai dampak positif terhadap masyarakat sekitar sungai, karena masyarakat sekitar dapat manfaat dari naiknya muka air tanah, sehingga dapat dipergunakan sebagai sarana rekreasi, olahraga, dan alternatif transportasi. Definisi waterfront city. Waterfront city adalah konsep pengembangan daerah tepian air, baik itu tepian pantai, sungai, ataupun danau. Waterfront city atau development juga dapat diartikan suatu proses dari hasil pembangunan yang memiliki kontak visual dan fisik dengan air dan bagian dari upaya pengembangan wilayah perkotaan yang secara fisik alamnya berada dekat dengan air, di mana bentuk pengembangan pembangunan wajah kota yang terjadi berorientasi ke arah perairan. Jenis-jenis waterfront city. Yang pertama berdasarkan tipologi. Waterfront city konservasi, yaitu penataan waterfront kuno atau lama yang ada sampai saat ini dan menjaganya agar tetap ada. Kemudian waterfront redevelopment merupakan suatu upaya untuk menghidupkan kembali fungsi-fungsi waterfront lama dengan mengubah atau membangun kembali fasilitas-fasilitas yang ada tersebut. Kemudian waterfront development merupakan suatu usaha untuk menciptakan waterfront yang memenuhi kebutuhan kota saat ini dan masa depan dengan cara mereklamasi pantai. Berdasarkan fungsi, pertama, mixed use waterfront, yang merupakan sebuah kombinasi waterfront yang terdiri area perumahan, perkantoran, restoran, pasar, rumah sakit, dan tempat-tempat kebudayaan. Recreational waterfront merupakan sebuah kawasan waterfront yang menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan rekreasi seperti taman, area bermain, tempat pemancingan, dan fasilitas untuk kapal pesiar. Kemudian residential waterfront merupakan sebuah kawasan perumahan hotel, apartemen, dan lain sebagainya yang dibangun di tepi perairan. Kemudian ada working waterfront, merupakan sebuah tempat untuk industri nelayan, kegiatan komersial, reparasi kapal pesiar, industri, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelabuhan. Kemudian ada kriteria dari waterfront city. Yang pertama, berlokasi dan berada di tepi suatu wilayah perairan yang besar, seperti laut, danau, sungai, dan lain sebagainya. Kemudian merupakan area pelabuhan, perdagangan, permukiman, atau pariwisata. Yang ketiga, memiliki fungsi-fungsi utama sebagai tempat rekreasi, permukiman, ataupun pelabuhan. Kemudian terdapat pemandangan serta berorientasi ke arah perairan. Pembangunan arah vertikal horizontal. Aspek perencanaan waterfront city, yang pertama ada aspek arsitektural yang berkaitan dengan pembentukan citra atau image dari kawasan waterfront dan bagaimana menciptakan kawasan waterfront yang mampu memenuhi nilai-nilai estetika. Yang kedua ada aspek keteknikan, yaitu berkaitan dengan perencanaan, struktur, dan teknologi bahan yang digunakan dalam perencanaan waterfront yang mampu mengatasi kendala-kendala dalam perancangan waterfront itu sendiri. Yang ketiga ada aspek sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang berada dan di sekitar kawasan waterfront tersebut.
Kemudian memasuki taman kota. Arti taman adalah sebidang lahan berpagar yang digunakan untuk mendapatkan kesenangan, kegembiraan, dan kenyamanan. Kota adalah tempat berlangsungnya proses hidup dan kehidupan atau sebagai tempat berlangsungnya aktivitas manusia. Taman kota adalah taman yang berada di lingkungan perkotaan dalam skala yang luas dan dapat mengantisipasi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan kota dan dapat dinikmati oleh seluruh warga kota. Fungsi taman kota yang pertama ada fungsi ekologis, yaitu sebagai paru-paru kota yang menghasilkan banyak oksigen, sebagai filter debu asap kendaraan bermotor sehingga dapat meminimalisir polusi udara, sebagai tempat penyimpanan air tanah sehingga datangnya banjir dan erosi dan menjamin pasokan air tanah. Kemudian ada peredam kebisingan kota yang padat aktivitas, kemudian sebagai pelestarian lingkungan ekosistem. Fungsi sosialnya ada sebagai tempat komunikasi sosial, sebagai sarana olahraga bermain dan rekreasi, sebagai landmark sebuah kota, dan menambah nilai estetika sebuah lingkungan sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi sebuah kota. Jenis-jenis taman kota berdasarkan rancangannya, yang pertama ada taman alami, yaitu taman yang dirancang untuk memberikan kesan alami atau menyatu dengan alam. Taman alami sudah terbentuk sebelumnya, tetapi dalam penataannya disesuaikan dengan kondisi lahan kota, seperti contohnya hutan kota atau hutan mangrove. Yang kedua, taman buatan. Taman buatan adalah taman yang elemen-elemennya lebih banyak didominasi oleh elemen buatan manusia. Kemudian, berdasarkan aktivitasnya, yang pertama terdapat taman untuk rekreasi aktif. Taman ini merupakan taman untuk melakukan aktivitas tertentu, sehingga pemakai taman secara aktif menggunakan fasilitas yang ada di dalamnya, sekaligus memperoleh kesenangan, kesegaran, dan kebugaran. Kemudian, taman untuk rekreasi pasif. Taman ini merupakan taman yang dibentuk agar dapat dinikmati keindahan dan kegiatan apapun. Contohnya adalah waduk, hutan buatan, penghijauan tepi kali, dan jalur hijau. Kemudian, taman untuk rekreasi aktif dan pasif. Taman ini merupakan taman yang bisa dinikmati keindahannya, sekaligus ada juga fungsi lain dapat digunakan untuk mengadakan aktivitas, misalnya taman lingkungan. Taman lingkungan adalah taman yang dibuat dan merupakan bagian dari suatu permukiman, selain rumah, ibadah, pasar, sekolah, dan lainnya. Elemen-elemen taman kota. Yang pertama terdapat vegetasi, tentu saja, yaitu berbagai pohon yang berfungsi sebagai penyerap debu, pereduksi polutan, nilai estetika, dan resapan. Pohon-pohon yang dapat digunakan dalam mendesain taman kota yaitu salah satunya pohon bungur, pohon akasia, pohon pinus, maupun pohon palem. Kemudian tidak lupa juga ditanami perdu sebagai penyerap debu, pereduksi polutan, nilai estetika, pembatas tapak, dan mengurangi kebisingan. Contohnya kasia golden, luring, lidah mertua, dan kana. Ada juga tanaman penutup tanah yang berfungsi untuk menutup tanah, tentu saja mengurangi panas dan mengendalikan erosi. Kemudian terdapat rumput yang juga menutup tanah, dan taman akan terlihat lebih rapi dan menyejukkan mata. Elemen keras yang biasanya digunakan pada taman kota yaitu terdapat kolam, batuan, gazebo, jalan setapak, perkerasan, dan lampu taman. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad dari Sumbarak dengan NIM 1704 10 40 125. Saya akan menjelaskan studi kasus yang kami ambil. Studi kasus yang kami ambil merupakan Grand Associate Sydney di Australia. Grand Associate merupakan perancangan taman kota pinggir air yang terletak di Australia.
Pada rancangan taman ini terdapat boardwalk atau area berjalan di pinggir air yang bahannya dari kayu, yang juga di pinggirnya ditanami oleh pohon dan beberapa pohon. Dan pada zona bagian pinggir terdapat zona yang dapat mencapai air dengan anak tangga. Selain Grand Associates, pada Sydney terdapat bangunan-bangunan lainnya seperti Sydney Opera House yang dirancang mengapung di atas air. Bangunan ini sangat fenomenal sampai sekarang. Walau bangunan ini tergolong sudah tua. Selain itu juga ada Museum of Sydney, Sea Life Sydney Aquarium, dan White Bay Cruise Terminal. Sydney sendiri merupakan zona yang dikelilingi air. Maka dari itu kami mengambil Grand Associate menjadi studi kasus kami. Nah, pada Grand Associate sendiri terdiri atas boardwalk dan ada taman terbuka hijau. Pada boardwalk sendiri desain berada di atas teluk atau di atas air dengan menggunakan struktur beton untuk menampung beban di atasnya. Yang merupakan di atasnya juga bisa aktivitas bersantai, jalan mengelilingi kota. Boardwalk sendiri bahan lantainya terbuat dari kayu, sehingga tercipta kesan natural, dan ditanami beberapa pohon, dan di bawahnya juga ada kursi taman untuk bersantai. Taman Waterfront sendiri di Grand Associate terdapat tempat duduk untuk menikmati pemandangan dan area yang terbuka untuk mendapatkan view. Grand Associate ini terdiri dari teluk dan boardwalk yang dibuat dengan gaya amphitheater, dan juga area publik terdapat di Hickson Park seluas 1 hektar yang merupakan taman terbuka hijau. Taman terbuka hijau ini sendiri dapat diakses dari Central Business District Sydney. Nah, sebelumnya tempat ini merupakan terminal kontainer beton yang kemudian dirubah menjadi taman kota sehingga mendapatkan perhatian banyak dari masyarakat Sydney untuk mengunjungi tempat ini. Di sini ini juga menjadi taman rekreasi masyarakat sekitar daerah tersebut. Pada desain boardwalk sendiri ada yang dibuat mengapung di atas air, dan ada juga yang mengambang. Selanjutnya masuk ke analisa site. Site terdapat di bantaran Sungai Lamnyong, tepatnya di Jalan Lingkar Kampus, Kopelma Darussalam, Kecamatan Shah Kuala, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Lokasi ini dipilih untuk dirancang taman waterfront atau taman rekreatif yang luasnya 5.000 meter persegi
yang terletak di bantaran Sungai Lamnyong yang sekarang ini kondisinya pada bantaran sungai tersebut diduduki atau digunakan pedagang atau pertokoan yang semi permanen seperti pedagang makanan atau lainnya. Yang tetapi guna dari area tersebut merupakan sempadan sungai yang merupakan tempat penampungan air kedua setelah sungai. Sempadan yang bertugas untuk menampung air sewaktu-waktu air meluap. Sempadan merupakan area menampung air, tapi disalahgunakan oleh pedagang. Dari itu kami merancang taman yang seperti panggung, yang kondisi saatnya itu sempadan lebih rendah dari jalan sekitar 1,5 meter. Nah, analisa orientasi matahari. Set merupakan area yang terbuka, memiliki orientasi matahari dari timur ke barat, sehingga intensitas cahaya matahari yang didapatkan juga akan maksimal. Hal ini menyebabkan lokasi site menjadi lebih panas karena kurangnya vegetasi sebagai penghalau atau peneduh. Solusinya untuk meredam panas dapat ditanami pohon-pohon atau vegetasi di sisi timur dan barat site. Analisa kebisingan dan orientasi angin. Arah angin diketahui berasal dari timur laut. Kecepatan angin juga cukup kencang dikarenakan pada sisi datangnya angin kurang vegetasi. Dapat dilihat dari kondisi site-nya sendiri, area yang terbuka juga akan dilalui angin yang lumayan kencang. Dengan kondisi ini sangat cocok untuk menjadi taman rekreatif atau rekreasi untuk mendapatkan kenyamanan atau sejuk pada kawasan tersebut. Masuk ke sumber kebisingan, yang pastinya kebisingan berasal dari jalan lingkar kampus, kendaraan yang berlalu lalang, kondisinya juga sering kendaraan melaluinya karena dekat dari aktivitas kampus. Analisa aksesibilitas. Aksesibilitas untuk mencapai site tergolong mudah karena sudah difasilitasi jalan dua arah, yang satu arahnya terdapat 2 jalur mobil sehingga memudahkan untuk mencapai site. Taman rekreasi ini juga berada di wilayah sangat strategis. Seperti kita tahu, lokasi berdekatan dengan Universitas Syah Kuala dan UIN Araniri dan juga Fatih Bilingual School, dan pun dekat dengan permukiman warga. Permukiman warga tergolong dengan kepadatan penduduk sedang. Jadi pada sungai tersebut sangat cocok untuk dijadikan analisa potensi view. Pada site tersebut terdapat view yang sangat baik, merupakan
Sungai Lamnyong yang dapat dilihat dari side. Dapat kita lihat Sungai Lamnyong juga relatif kondisinya bersih dan dapat dinikmati pemandangannya. Dan juga terdapat view pepohonan atau perkebunan di depannya. Pada area ini juga terbentang luas, dapat menikmati atau dapat kita melihat sunset dan sunrise pada saat tersebut. Nah, masuk ke struktur dan material. Struktur yang kami gunakan menggunakan struktur baja. Struktur baja adalah struktur logam yang terbuat dari komponen baja, struktural yang saling terhubung untuk mengangkut beban dan memberikan kekuatan penuh, karena tingkat kekuatan baja yang paling tinggi. Struktur ini dapat diandalkan dan membutuhkan lebih sedikit bahan baku dibandingkan jenis struktur lainnya, seperti struktur beton dan struktur kayu. Struktur baja dapat digunakan untuk bangunan semi permanen dengan sesuai konsep dari perancangan kawasan taman rekreasi aktif dan pasif kami kali ini. Pada material pelapis lantai, kami menggunakan material kayu yang dikenal juga sebagai bahan bangunan semi permanen. Material ini digunakan pada boardwalk atau area berjalan, area duduk atau bersantai, dan area trek sepeda. Nah, pada desain kali ini kami untuk menggapai view yang maksimal, kami merancang area yang tinggi untuk mendapat view yang lebih maksimal. Nah, pada rancangan kami terdapat 3 zoning yang memiliki fungsi dan aktivitas yang berbeda-beda. Zona terbagi 3, zona A, B, dan C. Nah, pada zona A, di sana terdapat area bersantai, area kursi taman, dan area hijau. Pada zona B, terdapat area bersantai, mini plaza, dan trek sepeda. Pada zona C, terdapat area hijau, boardwalk, dan taman bermain anak-anak. Pada zona ini merupakan taman rekreatif, taman aktif, dan pasif. Nah, pada desain zona A merupakan zona tempat bersantai dengan posisi yang lebih tinggi. Hal ini bertujuan agar dapat memanfaatkan view dari sungai. Nah, untuk mencapai ketinggian terdapat anak tangga dan terdapat anak tangga juga yang berukuran lebih besar seperti tribun, dapat digunakan untuk duduk atau bersantai sambil menikmati pemandangan sungai. Desain pada zona A ini bukan zona ketinggian yang lebih tinggi untuk mencapai atau mendapatkan view lebih baik atau maksimal. Zona ini kami rancang tinggi sampai 3 meter. Untuk mencapai ketinggian 3 meter, kami menggunakan anak tangga yang berukuran lebar 30 cm dan ketinggian 20 cm. Nah, di bagian
Samping tangga juga ada seperti anak tangga yang ukurannya lebih besar. Bisa dikatakan seperti tribun. Dapat dilakukan aktivitas duduk dan bersantai sambil menikmati pemandangan. Dan juga ditanami beberapa pohon sebagai peneduh. Dan juga terdapat kursi taman. Pada zona A tersebut dapat diakses dua entrance dari sebelah kiri dan dari tengah. Pada zona ini, zona yang sama dengan zona trek sepeda sampai ke zona yang paling tinggi sampai ketinggian 3 meter tadi. Nah, ini dapat kita lihat area yang paling tinggi pada zona A. Juga tersedia kursi taman dan pohon peneduh. Merupakan posisi terbaik untuk mendapatkan view dari Sungai Lamnyong secara maksimal. Terdapat juga beberapa kursi dan tanaman perdu. Di sini juga dapat kita lihat dua pemandangan ke jalan dan pemandangan ke sungai. Zona bagian tengah juga mendapatkan atau terlindung dari matahari karena zona yang lebih rendah. Nah, pada area bersantai digunakan vegetasi, beberapa pohon, dan beberapa jenis perdu seperti Cassia golden dan kana, dan beberapa pohon di beberapa titik. Pohon yang digunakan seperti pohon bungur dan pohon akasia. Dengan jenis pohon yang dahannya menyebar dan daun yang cukup rimbun. Saya Farah Mutia akan menjelaskan lebih detail mengenai desain pada zona B. Zona B merupakan area public plaza pada kawasan Taman Rekreasi Aktif Pasif ini, dan area ini berfungsi sebagai tempat berkumpul bagi pengunjung yang datang. Zona B terdapat pada bagian tengah antara zona A dan zona C. Letaknya menghadap langsung dengan view Sungai Lamnyong. Zona B sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, terdapat mini plaza yang bertingkat. Pada area ini, pengunjung dapat duduk-duduk atau bersantai karena area inilah yang menghadap langsung dengan view Sungai Lamnyong. Kemudian terdapat trek untuk olahraga yang bisa dipakai sebagai tempat bermain sepeda maupun jogging. Biasanya digunakan pada pagi maupun sore hari. Vegetasi yang terdapat pada zona B yaitu ditanaminya pohon-pohon seperti pohon bungur dan akasia yang dapat menciptakan kesan yang sejuk dan juga menambah nilai estetika. Pada bagian ini, ditanami beberapa perdu seperti kana dan Cassia golden maupun bunga-bunga yang lain yang berfungsi selain estetika juga sebagai pembatas untuk membedakan tiap-tiap zona. Jadi bagian inilah yang menjadi pembatas jika ini merupakan zona B. Kemudian elemen keras pada zona B yaitu menggunakan perkerasan kayu baik di mini plaza bertingkat tadi maupun pada trek olahraganya. Kemudian, pada area ini juga terdapat lampu taman untuk menerangi taman pada malam hari dan juga menambah nilai eksentrik pada taman.
Desain zona C selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Khairunisa. Zona C merupakan area hijau pada kawasan taman rekreasi ini. Area hijau sangat dibutuhkan dan menjadi salah satu elemen penting dalam desain taman. Pada zona ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, taman bermain anak yang terletak pada bagian tengah zona C. Yang kedua, kursi taman yang berfungsi sebagai tempat beristirahat atau tempat duduk bagi pengunjung yang melakukan aktivitas olahraga. Lalu yang ketiga, terdapat boardwalk yang mengelilingi di sekitar taman untuk tempat berjalan. Konsep taman dan vegetasinya. Area hijau yang diisi dengan pepohonan serta tanaman perdu. Area hijau ini selain berfungsi sebagai taman rekreasi pasif yang dapat dinikmati keindahannya, serta dapat juga menambah sejuk udara. Adanya beberapa pohon di taman ini dapat menjadi solusi dari intensitas cahaya matahari yang ada pada kawasan. Contohnya, pada bagian sisi depan taman rekreasi ini, yang ditanami pohon-pohon untuk memberi tanda dan menghalau sinar matahari dari sisi timur karena posisi penempatan pohonnya berada di tempat yang tinggi, yakni pada bagian ini. Pada sekeliling boardwalk terdapat vegetasi penempatan pohon bungur dan perdu untuk menambah nilai keindahan sebagai fungsi dari taman pasif. Sedangkan fungsi lainnya adalah untuk menyaring udara dan penghalau sinar matahari langsung dari sisi sebelah timur. Dapat dilihat pada gambar ini bahwa pohon yang ditanam pada bagian tengah zona C adalah pohon bungur, serta pohon-pohon yang di sekeliling dan di samping bagian depan taman merupakan pohon kersen dan ditanami juga oleh 2 jenis perdu. Sedangkan vegetasi untuk membatasi kegiatan dari kawasan taman rekreasi ini dengan kegiatan di kawasan sebelah dapat ditandai dengan pohon kersen dan ditanami juga oleh perdu. Desain zona C selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Khairunisa. Zona C merupakan area hijau pada kawasan taman rekreasi ini. Area hijau sangat dibutuhkan dan menjadi salah satu elemen penting dalam desain taman. Pada zona ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, taman bermain anak yang terletak pada bagian tengah zona C. Yang kedua, kursi taman yang berfungsi sebagai tempat beristirahat atau tempat duduk bagi pengunjung yang melakukan aktivitas olahraga. Lalu yang ketiga, terdapat boardwalk yang mengelilingi di sekitar taman untuk tempat berjalan. Konsep taman dan vegetasinya. Area hijau yang diisi dengan pepohonan serta tanaman perdu. Area hijau ini selain berfungsi sebagai taman rekreasi pasif yang dapat dinikmati keindahannya, serta dapat juga menambah sejuk udara. Adanya beberapa pohon di taman ini dapat menjadi solusi dari intensitas cahaya matahari yang ada pada kawasan. Contohnya, pada bagian sisi depan taman rekreasi ini, yang ditanami pohon-pohon untuk memberi tanda dan menghalau sinar matahari dari sisi timur karena posisi penempatan pohonnya berada di tempat yang tinggi, yakni pada bagian ini. Pada sekeliling boardwalk terdapat vegetasi penempatan pohon bungur dan perdu untuk menambah nilai keindahan sebagai fungsi dari taman pasif. Sedangkan fungsi lainnya adalah untuk menyaring udara dan penghalau sinar matahari langsung dari sisi sebelah timur. Dapat dilihat pada gambar ini bahwa pohon yang ditanam pada bagian tengah zona C adalah pohon bungur, serta pohon-pohon yang di sekeliling dan di samping bagian depan taman merupakan pohon kersen dan ditanami juga oleh 2 jenis perdu. Sedangkan vegetasi untuk membatasi kegiatan dari kawasan taman rekreasi ini dengan kegiatan di kawasan sebelah dapat ditandai dengan pohon kersen
dan ditanami juga oleh perdu. Untuk desain boardwalk dan taman bermain. Boardwalk berfungsi sebagai tempat berjalan kaki bagi yang ingin melintasi area hijau di taman rekreasi. Boardwalk pada rancangan ini memiliki lebar 2 meter atau dapat dilalui oleh 2 orang secara berdampingan. Pada bagian pinggiran boardwalk dibuat kursi taman yang berfungsi sebagai tempat beristirahat saat sedang berjalan santai di sekitar kawasan. Sedangkan pada area tengah terdapat taman bermain anak. Zona ini dimaksudkan agar pengunjung anak-anak dapat bermain dan mengasah kemampuannya serta bersosialisasi dengan teman yang seusia dengannya. Boardwalk yang terdapat pada kawasan kami terbuat dari papan kayu. Boardwalk dan trek sepeda dapat menyambung dikarenakan penggunaan material yang sama. Selanjutnya adalah penjelasan hasil desain rancangan kawasan waterfront untuk taman rekreasi aktif dan pasif. Site yang disediakan memiliki luasan 5.000 meter persegi atau dengan ukuran 50 meter x 100 meter. Untuk area parkir sendiri yang berada di depan memiliki kapasitas 24 mobil dan 33 motor untuk area parkirnya. Sedangkan untuk area hijau sendiri paling banyak terdapat pada zona C yang dikatakan sebagai area taman pasif. Sedangkan area untuk taman aktifnya sendiri berisi kegiatan untuk berolahraga seperti bermain sepeda pada trek sepeda yang sudah disediakan pada zona B, serta untuk jogging. Pada zona B sendiri terdapat area mini plaza dan area bersantai sama halnya seperti zona A. Zona A dan zona B sendiri memiliki fungsi sebagai taman rekreasi aktif. Sedangkan zona C memiliki fungsi sebagai taman rekreasi aktif dan pasif. Berikut merupakan potongan kawasan dari sisi sebelah kanan. Selanjutnya, potongan kawasan dari sisi bagian depan. Level 1 sendiri terletak pada bagian ini. Sedangkan untuk level 2 memiliki ketinggian 3 meter dan level ketiga memiliki ketinggian 6 meter. Untuk anak tangga sendiri yang dimanfaatkan sekaligus sebagai tempat duduk, pada bagian zona B memiliki ketinggian anak tangga 60 cm, sedangkan pada zona A memiliki ketinggian anak tangga 40 cm. Dari level 1 ke sempadan sungai memiliki perbedaan ketinggian 1,5 meter dan dari level 1 ke sungai memiliki perbedaan ketinggian 3,5 meter. Ini merupakan gambar dari perspektif kawasan. Perspektif sisi barat ataupun dari arah Sungai Lamnyong dan perspektif sisi timur atau bagian depan. Dapat dilihat pada gambar ini bahwa pada kawasan kami menerapkan beberapa elemen dari taman. Salah satunya adalah lampu taman, beberapa vegetasi, untuk detail nama tempat sendiri, kami memberikan nama Taman Lingkar Kampus yang berada pada bagian depan atau pada sisi sebelah kiri dari arah depan. Untuk area parkir sendiri, area motor dikelilingi oleh vegetasi perdu.